Saya habis baca Quran, nggak ada satu ayat pun yang mengatakan anjing itu najis, anjing itu haram, tidak ada. Bahkan ada di surat Kahfi, Al-Kahfi, surat 18, ayatnya silahkan baca sendiri, bahwa dia termasuk anjing yang menemani seseorang yang sedang berjalan menuju kepada keyakinan orang yang di dalam goa ini hidupnya udah berapa tahun yang lalu melalui keping mata uang yang berlaku pada saat itu, begitu ya, Ashabul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji bareng semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat, yaitu ada seorang wanita yang mengatakan bahwa dia telah habis membaca Al-Quran, sudah khatam membaca Al-Quran, bahwa dia tidak menemukan bahwa anjing itu haram di dalam Al-Quran dan tidak bernajis. Tanggapan seperti ini langsung dibantah oleh Ustadz ini. Mari kita simak video selengkapnya. Dalam video singkat ini, perempuan itu, ini perempuan nih, perempuan itu saya tak sebutkan fisik lah. Jadi perempuan ini berbicara, dia bilang bahwa dia sudah khatam baca Al-Quran, sudah khatam nih baca Quran. Ini kaitannya dengan perang pemikiran, karena ini dampaknya tersebarnya pemikiran yang saya kira sangat-sangat bias. Kata beliau, kata perempuan ini, saya sudah habis baca Quran, khatam kan gitu, khatam baca Quran. Setelah saya baca khatam Quran, sudah selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan di dalam Al-Quran satu ayat pun yang berbicara tentang haramnya anjing. Nah, ini saya sebut lagi langsung nama, langsung biar aja lah. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran kenajisan seekor anjing. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul apa salah kalimat ini? Di surga itu banyak tingkatannya. Surga itu ada 7: Firdaus, Matwa, Khuldi, Naim, Adnin, Darussalam, Darul Jalal. Tinggal pilih saja. Cuma yang bisa masuk surga tanpa tinggal pilih itu orang-orang tertentu. Siapa? Nah, neraka ada 8 tingkatan. Jangan dipilih-pilih lagi kalau itu. Kita tak usah milih kalau neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di surga itu ada 7. Di antara 7 surga itu tertinggi adalah Firdaus. Nah, Nabi di situ dengan para sahabat dan orang-orang pejuang di situ, mujahid-mujahid itu di situ. Orang-orang yang mati syahid itu di situ. Orang-orang yang berada dalam jihad di situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mujahid. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berkata, berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Hari ini kita coba mengkaji surat Al-Maidah ayat 4. Surat ini kan kita coba kaitkan dengan satu fenomena di hari-hari ini. Kita masukkan dalam lingkupnya perang pemikiran. Ini perang pemikiran entah sampai kiamat tak selesai-selesai kayaknya nih. Jadi Bapak Ibu, kita terjemahkan dulu. Dalam terjemahannya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya amat cepat hisabannya. Sesungguhnya hisabnya Allah itu amat cepat. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba merespon satu video yang singkat, tapi video ini unik. Dia harus ditinjau dari berbagai macam aspek gitu. Tapi Bapak Ibu juga harus jujur. Kita harus jujur. Kita tak boleh pula berbohong kan, atau kita berat sebelah itu tak baik juga. Kita harus jujur. Ada video yang hari ini sudah ditonton lebih dari 3 juta. Yang nonton itu lebih dari 3 juta. Ini video ini tentang seekor, gimana membahasakannya ya, kalbun. Bapak Ibu tahu kalbun kan? Tak perlu saya terjemahan, soalnya agak-agak kurang etis kalau diterjemah ini. Tahu Bapak Ibu kalbun ya? Dok lah gitu. Alah kali lawar pula. Dok, Ibu tahu dok nak? Kalbun, Bapak Ibu tahu kalbun ya? Yang bunyinya guk-guk lah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam video singkat ini, perempuan itu, ini perempuan nih. Perempuan itu saya tak sebutkan fisik lah. Jadi perempuan ini berbicara, dia bilang bahwa dia sudah khatam baca Al-Quran. Sudah khatam nih baca Quran. Ini kaitannya dengan perang pemikiran, karena ini dampaknya tersebarnya pemikiran yang saya kira sangat-sangat bias. Kata beliau, kata perempuan ini, saya sudah habis baca Quran, khatam kan gitu, khatam baca Quran. Setelah saya baca khatam Quran, sudah selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan di dalam Al-Quran satu ayat pun yang berbicara tentang haramnya anjing. Nah, ini saya sebut lagi langsung nama, langsung biar aja lah. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran kenajisan seekor anjing. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul apa salah kalimat ini? Pernyataan dia nih. Adakah ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang haram atau najisnya anjing? Kalau kita bilang betul, berarti selama ini yang kita bilang anjing itu haram, najis, berarti kita termasuk orang yang berlebihan. Jadi kita perlu ada kejujuran ini. Nah, ini namanya ilmu itu harus jujur, karena kalau tak jujur bahaya. Karena perspektif masyarakat sekarang ini, asal nengok guguk itu, alah sensitif nih kan gitu. Nah, tapi apakah ini ada sebab? Itu mesti harus kita tinjau. Tidak bisa main sembarangan hakim-hakim saja atau memfatwakan sesuatu, tidak bisa. Atau kita menghakimi sesuatu itu dengan satu perspektif, tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti baru kita tinjau dari perang pemikiran, dan baru kita tinjau dari aspek fikihnya. Yang kedua, kata perempuan ini, kalau kita tinjau di negara Australia itu, di beberapa agama itu, khususnya di Katolik itu anjing itu dibaptis gitu, dibersihkan dengan air suci. Kata beliau, harusnya kita di Indonesia ini bisa menghargai seekor anjing itu seperti itu gitu. Oke ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, anjing ini jangan dipotong-potong ya, masuk dalam ceritanya Ashabul Kahfi. Gimana coba tuh anjing Ashabul Kahfi itu? Dia selalu menjaga bahkan, kata dia. Dan itu termasuk anjing yang baik kan begitu. Nah, itu satu. Jadi ada 3. Sekarang dari 3 pernyataan ini, kira-kira ada yang rusak tak gaya berfikirnya? Tidak ada ya? Sepakat tidak ada yang rusak? Kalau tak ada, kita tutup kajian kita Pak, selesai. Ada yang rusak apa tidak Bapak Ibu? Baik. Jadi Bapak Ibu, dalam video ini nanti baru kita tinjau fikihnya. Kita tinjau dalam perspektif pemikiran dulu. Dalam video ini, perempuan ini, satu, kita harus
serius lihat gaya berbicara beliau. Perempuan ini dia mengatakan, saya selesai baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran, tidak saya temukan satu ayat pun berbicara keharaman dan najisnya anjing. Tapi dalam konteks itu dia berbicara, dia menggunakan pakaian yang tidak sopan. Oke, baik, kita kaji satu. Yang pertama, kalau dia berbicara demikian, betul, tak ada satupun ayat yang berbicara tentang keharaman dan kenajisan Al-Quran dalam Al-Quran. Karakter anjing dalam Al-Quran ada dua setidaknya. Yang pertama merujuk kepada Ashabul Kahfi, berarti penjaga. Tapi ada karakter yang kedua, itu karakter yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 176, ini pernah kita sampaikan. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa atba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu alaihi yalhas. Karakter kedua itu karakter penjilat. Penjilat. Jadi penjilat ini agak buruk perangainya. Jadi karakter kedua penjaga ya. Karakter pertama penjaga, karakter kedua itu Allah sebutkan sebagai karakter yang buruk. Coba bayangkan misalnya permisalan yang kedua ini, itu dimisalkan kepada orang-orang yang memperjualbelikan agama. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu alaihi yalhas. Anjing itu akan terus menjulurkan lidahnya, dibagi makan apapun tak dibagi makan tetap akan menjulur lidahnya. Ini karakter penjilat. Baik, yang ketiga, anjing juga disebutkan sebagai karakter yang cerdas. Kita lihat dalam ayat yang tadi kita bacakan, surat Al-Maidah ayat 4, mukallibin wa ma'allamtum minal jawarihi. Mukallibin, kalian mengajarkan seekor. Mukallibin itu diambil dari kalimatnya anjing, kalbun. Sekarang saya tanya, anjing yang dipelihara itu anjing mana? Binatang yang dipelihara itu yang biasanya digunakan untuk menjaga, untuk berburu, untuk menjaga ternak, itu mesti. Sehingga diambil oleh para sebagian kalangan mengkiaskan menjaga rumah sama kayak menjaga ternak. Jadi manusia itu ya binatang ternak juga gitu, karena dijaga sama anjing gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka dalam hadis Nabi, dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, anjing itu, memelihara anjing itu tidak boleh kecuali dengan dua hal. Satu, untuk menjaga, yang maksudnya menjaga ternak dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk berburu. Maka baru boleh. Jadi kalau yang ketiga, menjaga rumah, ini masalah nih, masalah. Sehingga hadisnya tentang anjing ini juga perlu dikoreksi. Kita bukan dikoreksi, dipelajari maksudnya. Dah sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini nanti alurnya fikih. Sekarang poin pertama sudah kita sampaikan. Tidak ada ayat yang berbicara tentang keharaman dan najisnya seekor anjing. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Pertanyaannya, perempuan ini mesti kalau dia mengaku Islam tapi dia tak belajar hadis Nabi, itu berarti. Kenapa kita kata tak belajar hadis Nabi? Dalam hadis ada tentang keharaman, bukan keharaman, kenajisan air liur daripada anjing. Sampai di sini. Air liur daripada anjing. Jadi kalau seandainya makan, tempat makan kalian, kata Nabi, kena daripada air liurnya, inaknya kalian ini, kena liurnya, maka harus dibersihkan berapa kali? Ini dah familiar ini hadis ini. Berapa kali? 7 atau 8? Oke. Dengan apa membersihkannya Bapak Ibu? Tanah, saking najisnya, kan begitu pandangan kita. Berarti dengan tanah 7 kali gitu kan, sampai harus bersih. Artinya dalam pandangan perempuan tadi mengkerdilkan hadis Nabi
menganggap seolah-olah Al-Quran berbicara pada tataran yang lain, hadis ini menjadi poin yang kesekian kali. Dalam paham aliran sesat, ini namanya menolak secara halus hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebut dengan ingkar sunnah. Kelompok ingkar sunnah yang hari ini banyak beredar. Itu makanya kenapa Ade Armando bilang tidak ada dalil Al-Quran secara resmi tentang kewajiban sholat 5 waktu. Tapi Al-Quran bukan hadis. Sampai sini paham ya? Padahal sumber itu kalau dalam Islam itu setidaknya ada 2 yang paling kuat, Al-Quran dan hadis. Nah, masalahnya apakah hadis Nabi ini wahyu atau perkataan Nabi? Nah, ini yang dikatakan oleh Mun'im Siri. Pertanyaannya, persoalannya, apakah hadis Nabi ini perkataan Nabi atau wahyu dari Allah? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini kalau masih juga jawabannya agak menyeleweng, berarti tak ada tak berdampak perang pemikiran kita berarti selama ini. Kira-kira perkataan Nabi ini itu perkataan Nabi atau wahyu? Nah, ada ayatnya, ini berarti berhasil berarti itu. Karena dalam Al-Quran ada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak akan ngomong kecuali wahyu. Artinya derajatnya hadis Nabi dengan Al-Quran itu hampir setara, cuma bedanya kalau Al-Quran ada ibadahnya, kalau hadis Nabi dijalankan baru ibadah. Nah, itu perbedaannya. Maka ada disebut dengan hadis qudsi. Dalam tataran ini kita tak berbicara tentang persoalan hadis kursinya, tapi kita berbicara bagaimana manusia hari ini mencoba mereduksi, bukan mereduksi ya, atau diskriminasi terhadap hadis Nabi, tapi seolah-olah Al-Quran menjadi poin tunggal gitu. Jadi seolah-olah wahyu Allah itu adalah Al-Quran saja, hadis tak masuk. Jadi berbicara persoalan Al-Quran, inilah gaya yang disebut dengan mentafsirkan Al-Quran secara ada 2, 1 dengan nafsu, 2 dengan kontekstualisasi. Kontekstualisasi ini ada 2, diterjemahkan atau ditafsirkan dengan ilmu atau dengan hawa nafsu juga. Nah, ini yang terjadi sekarang. Karena karena perempuan ini memelihara seekor anjing, dia tak mau ada perspektif tentang anjing ini berlebihan, sehingga dia kata bahwa tidak ada dalil Al-Quran yang berbicara tentang. Nah, kalau dikaji tentang itu memang tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran itu tentang anjing, itu dalam karakter ini itu sangat dipuji, cerdas. Bapak Ibu cari binatang yang paling cerdas yang digunakan untuk baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, kita sudah mendengar kajian dari Ustadz Muhammad Ridwan. Ini sangat jelas dari pembahasan beliau. Mungkin saya tambahan dari saya sedikit. Ketika kita mencari sebuah ilmu itu atau membaca sebuah ilmu itu, jangan dengan hawa nafsu seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan. Nah, mungkin bisa jadi perempuan ini adalah memelihara anjing karena dia tidak ingin ada hal tersebut bahwa yang mengatakan anjing itu haram. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika mungkin dia membaca atau menafsirkan satu ayat atau satu hadis itu, bisa jadi itu melalui Google. Bahkan dia tidak berguru. Kalau kita lihat dari pakaiannya saja, dia mungkin bukan pakaian yang layaknya seperti orang muslim. Bahkan dia tidak menggunakan jilbab, tidak selayaknya seperti pakaian orang muslim. Nah, ketika kita menafsirkan Al-Quran ini atau mencari ilmu ini adalah tidak cukup dengan Al-Quran saja. Karena kita bukan ahli Al-Quran, bukan ahli tafsir, makanya perlu kita lihat dari hadis-hadis, dari pendapat-pendapat para ulama. Nah, makanya hukum itu bukan dari Al-Quran saja yang diambil. Yang pertama adalah hukum itu yang diambil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' dan dari qiyas. Nah, dikiaskan oleh para ulama bagaimana. Nah, makanya kita perlu mengikuti yaitu guru-guru yang sudah memang ilmunya sudah cukup, sudah layak kita ikuti, maka kita ikuti. Jangan kita hanya berguru di Google saja, karena akan amburadul seperti yang disampaikan oleh perempuan ini. Makanya nanti akan timbul anjing tidak haram. Nah, karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis saya disebutkan apabila terkena jilatan anjing, maka disuruh cuci atau disuruh sama dengan 7 kali basuhan. Nah, salah satunya dengan air tanah. Nah, itu salah satunya. Atau banyak sekali dalam hukum fikih ini sudah dijelaskan, mungkin banyak sekali sudah familiar kita dengar bahwa di dalam hukum fikih pun ini
liur anjing, bahkan jilatan anjing, terkena jilatan anjing itu haram. Nah, maka sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridwan yang kita tonton barusan. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita. Jangan semena-mena kita mengeluarkan pendapat karena kita memiliki anjing bahwa anjing tidak haram. Nah, ini adalah termasuk perang pikiran. Nah, yang harus berhati-hati di akhir zaman seperti ini. Makanya bagaimana kita untuk memantapkan diri? Maka belajarlah. Itulah salah satunya. Belajarlah dan bergurulah. Jangan berguru di Google. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel Ngaji Bareng 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.